Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Ramadan. Saya dari kelas akuntansi reguler B semester 2. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai hasil tugas dari mata kuliah kewirausahaan Islami, yaitu cara membuat bisnis plan. Di sini saya akan mempresentasikan produk yang saya pilih, yaitu Kinoko Time. Kinoko Time ini suatu produk makanan ringan dengan harga yang relatif bersahabat dengan kantong. Oh iya, Kinoko Time ini yaitu produk yang berupa jamur crispy. Nggak asing kan produknya? Nah, selain itu juga saya juga menjualnya dengan kemasan yang sangat menarik agar konsumen yang saya promosikan itu berminat. Baik, langsung saja saya menjelaskan mengenai 7 standar dalam bisnis plan yang saya buat. Yang standar pertama itu saya bikin executive summary. Di sini saya memaparkan dari bentuk perusahaan, produknya, strategi pemasaran, tim, serta finansial dalam membuka bisnis ini. Di sini juga saya buat nama perusahaannya, yaitu Rama. Rama ini diambil dari nama pendiri. Perusahaan Rama ini memproduksi makanan ringan berupa jamur crispy dengan nama produk Kinoko Time. Perusahaan ini didirikan di rumah pendiri yang beralamat di Jalan Syekh Nurjati, Desa Wanasabalor, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Perusahaan ini juga membentuk suatu manajemen tim yang berupa dari pimpinan, bagian keuangan, bagian pemasaran, bagian produksi, dan bagian pembeli. Di setiap bagian-bagian tersebut mempunyai tugas masing-masing. Terus produk ini sasarannya itu kepada masyarakat, terutama kepada kalangan mahasiswa dan pelajar. Produk ini dijual melalui offline, yaitu menitipkan produk ini ke warung, toko, serta minimarket. Dan selain offline juga, produk ini dijual melalui online, yaitu dengan berjualan di sosial media berupa Instagram, Facebook, Twitter, serta marketplace lainnya. Yang kedua ini ada company overview, yaitu di sini saya menjelaskan mengenai data perusahaan dan data pengusaha perusahaan ini. Perusahaan ini dinamakan perusahaan Rama dengan produk Kinoko Time yang beralamat di Jalan Syekh Nurjati, Desa Wanasabalor, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Bentuk usaha ini yaitu perdagangan dengan pengembangan UKM. Data usaha pengusahanya yaitu nama pendiri yaitu Haji Ramadan yang beralamat sama di Jalan Syekh Nurjati, Desa Wanasabalor, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, dengan jabatan seorang pemimpin atau si pendiri. Lalu yang ketiga itu ada produk and service. Seperti yang sudah saya jelaskan, produk yang saya jual yaitu jamur crispy yang berlabel Kinoko Time. Selain itu saya menjelaskan juga mengenai cara produksi jamur crispy dan bahan-bahan yang ingin dibuat jamur crispy ini. Kemudian selain produk and service, saya juga menjelaskan standar yang keempat, yaitu mengenai marketing dan sales plan. Dalam standar ini, saya jelaskan mengenai analisis 4P, yaitu mengenai product, price, and promotion, serta menjelaskan mengenai sasaran dalam penjualan, yaitu yang sudah saya jelaskan di awal, yaitu kalangan masyarakat, terutama kalangan mahasiswa dan pelajar. Selanjutnya yaitu manajemen strategi dan implementation. Strategi dan implementation ini yaitu sasaran dalam menjualnya. Di sini saya menjualnya itu dalam 2 metode, yaitu online dan offline. Di offline ini saya menjualnya yaitu dengan cara menitipkan produk ini ke toko-toko, warung, serta minimarket. Selain itu juga metode yang offline saya menjualnya menggunakan sosial media, yaitu berupa aplikasi Instagram,
Facebook, Twitter, serta marketplace. Lalu selanjutnya itu ada manajemen tim. Oke, di sini manajemen tim saya terdiri dari 5 bagian yang sudah saya jelaskan di awal, yaitu ada bagian pimpinan, bagian keuangan, bagian pemasaran, bagian produksi, dan bagian pembelian. Di sini setiap masing-masingnya itu mempunyai tugas. Contohnya itu misalkan bagian keuangan, yaitu tugasnya itu membuat laporan keuangan dari produk ini. Terus bagian pemasaran, tugasnya itu memasarkan atau mempromosikan suatu produk ini. Lalu ada bagian produksi. Bagian produksi ini bagian yang memproduksi dari perusahaan Rama, yaitu berupa Kinoko Time atau jamur crispy. Lalu di sini ada bagian pembelian. Bagian pembelian ini tugasnya yaitu membeli barang-barang atau bahan-bahan untuk membuat jamur crispy. Strategi yang terakhir yaitu financial plan. Di sini saya memaparkan mengenai rincian pembelian bahan baku. Di sini saya paparkan finansialnya itu dalam produksi ya. Jadi saya memproduksinya itu 100 piece jamur crispy. Tapi dalam berkembangnya bisnis ini memproduksinya juga akan bertambah. Selain itu juga di sini juga akan menjelaskan mengenai cara mengambil keuntungannya, yaitu dengan hasil penjualan dikurangi pembelian bahan baku. Harga penjualan jamur crispy ini satu piece-nya 5.000. Nah, dikali dalam memproduksinya yaitu 100. Jadi memperolehnya itu 500.000 rupiah. Nah, dalam 500.000 rupiah itu dikurangi dalam pembelian bahan baku, yaitu dengan total 285.000. Nah, jadi keuntungan yang diperolehnya itu sebesar 215.000. Nah, itulah 7 standar yang saya buat dalam bisnis plan ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan cara mendapatkan investor dalam membuka bisnis plan. Pastinya kita membutuhkan modal. Nah, di sini saya mendapatkan modalnya itu dengan cara menawarkan atau bekerja sama dengan teman-teman SMK saya. Nah, mereka tuh bersedia menginvestasikan uangnya itu sebesar 20.000 untuk bisnis saya yang saya akan buat ini. Saya mendapatkan 4 investor, masing-masingnya itu 20.000, berinvestasi 20.000. Jadi dalam 4 investor itu totalnya 80.000. Lalu saya juga selaku pendiri juga menyalurkannya sebesar 20.000 juga. Jadi total yang terkumpul modal saat ini itu 100.000. Itulah cara saya mendapatkan investor, yaitu mengajak teman untuk bergabung dalam bisnis saya. Itulah yang bisa saya jelaskan mengenai 7 standar bisnis plan serta cara saya mendapatkan investor dalam membuat bisnis ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.